Welcome to Hidup Cuman Sekali. Jangan pernah share ini ke orang yang nggak pernah main. Balik lagi di episode 2 bareng gua, Mr. Aloy. Di episode kedua ini, gua bakal ngebahas tentang judi itu buang waktu apa enggak sih? Menurut gua, judi itu nggak buang waktu, menurut gua pribadi. Karena selama gua bermain, gua nggak nganggap itu buang waktu, karena itu kesenangan gua sendiri untuk bermain. Jadi, banyak sih, ada orang yang berpikir judi itu untuk entertain, ada juga orang yang bilang judi itu buang waktu, ada juga judi untuk orang nyari duit atau nyari ladang duit lah di situ. Tapi banyak banget orang mati karena judi loh. Amsyong. Habis Karena itu, mereka all in. termakan sama emosi mereka. Nafsu, emosi, ambisi, itu yang membuat mereka hancur di judi. Jadi dengan gua dengar cara lu begini, gua rasanya pengen masukin harta gua semua nih. Gua all in jatuhnya nih. Nggak harus seperti itu juga. Ya bermain dengan kebutuhan dan kemampuan aja sih. Kalau gue pribadi gitu ya. Lebih baik contoh. Misalnya limit gue dalam sehari 5 juta ya. Toh udah 5 juta kalau memang kalah bukan harinya lo untuk hari ini. Dilanjut lagi besok. Kalau gue lebih seperti itu. Kalau lu main 20 hari kalah terus, amsyong juga coy. Bener. Ya stop loh. Stop. Nanti lagi kalau udah menurut feeling udah oke bermain, baru lanjut lagi main. Berbeda mungkin ya kalau dari Mr. Lu ya pendapatnya. Oh, kalau gue pribadi nih, kalau gue lebih ke, tapi ini gue pribadi ya, yang awam-awam saya sarankan jangan coba-coba dulu karena ada step-stepnya ya. Kalau bagi saya pribadi, saya udah lebih ke arah mencari penghasilan. Oke. Iya, karena saya udah maaf nih, saya bukannya sombong ya, tapi saya udah saya udah tekunin ke bagian pro-nya, gitu. Tapi dari episode sebelumnya kan yang dibahas tuh tips and trick belum kalian buka semua dari kalian berdua. Kalian berdua salah satu orang. Sebenarnya intinya sudah saya bahas dari itu. Sebenarnya Balik tips lagi intinya ke- tuh di awal kita udah jelasin. Iya, Oh, buat pejudi yang udah lakuin pejudi ini harusnya udah paham dari yang awal-awal ini. Karena Ya. mungkin karena gua orang awam, maksud saya semua orang tahu, tapi sulit melakukannya gitu loh. sulit melakukannya. Iya. Menahannya mungkin. Nah, mungkin teman-teman udah agak pusing, gua rangkum lagi ya. Dari episode awal yang kita bahas itu masalah WD. Jadi kita menentukan web yang benar dan web yang nggak benar. Ya, benar. Benar. WD udah dibayarkan. Habis itu dengan tips dari teman-teman, dari kalian, mainkan game yang tidak kalian kuasai dan mainkan game yang kamu kuasai. Kalian lihat mana yang terbaik. Misalnya game yang kamu kuasai udah kalah, kamu bisa main ke beberapa game yang belum kamu kuasai dan kamu nggak berani, bisa kalian mencoba di sana. Betul. Tentunya dengan limit dan target yang udah kalian tentukan di awal. Betul. Tapi hari ini kita akan bahas secara lebih spesifik ya. Namanya episode kedua, kita harus lebih nge-trigger, nge-influence buat teman-teman. Buat jadi, lu kalau mau berperang ibaratnya lebih pintar lah. Betul. Lebih smart player kita bilang. Jangan lu, ya udah gue punya uang, gue masukin, gue main-mainin secara sia-sia gitu, nggak ada. Jadi semua ada metodenya. Habis itu masuk lagi, gimana cara kita memanipulasi otak? Dengan kita kalah, kalau kita lagi kalah, kita hantam banyak-banyak. Yang dari manipulasi otak tuh gue paling setuju sama Mr. Lu. Karena apa? Manipulasi otak yang dilakukan, bahwasannya pada saat kamu kalah, turunin level bermain kamu. Nah, ini contoh, mohon maaf, ini yang paling susah dilakukan oleh semua player. Betul. Ketika dia kalah, dia akan berusaha untuk membalikan kekalahannya dengan cepat. Di momen yang tidak pas. Betul. Ya, momen yang tidak pas. Gitu. Ya, dan lagi menang, lagi ada angin, melipat gandakan. Dan di mana kalau gue sebagai orang awam, gue ngerasa, gue lagi menang nih, gue udah save uang, gue pengen simpan dong modal saya. Kenapa gue harus lipat gandakan? Itu keberanian yang sangat gila kita bilang. Iya. Betul. Iya. Ya, tapi dengan kalian menjawab bahwasannya kalau di online kita udah kupas online ya. Iya. Yang dinamanya online itu RTP itu agak jarang, abu-abu kan. Untuk Tergantung dari sudut pandang masing-masing. Masing-masing Kalau bagi sih, saya itu penting.
bagi Mr. Lu penting ya. Iya. Justru bagi Mr. Lu RTP itu ada, begitu kamu menang kamu lipat Ya, keadaannya. benar. Itu dari Ya, sudut online. dan setiap hari itu RTP game itu kan banyak tuh. RTP itu berubah-berubah gitu loh. Oke. Nah, ini dari dua orang yang udah berkecimpung puluhan tahun aja, udah ada dua mindset yang berbeda nih. Iya. Betul. Ya, jadi kita ada lihat, tapi dua-duanya berhasil ya. Dua-duanya berhasil, dua-duanya menghasilkan. Nah, kita akan tarik garis benangnya, tujuanlah dibuat video ini. Terus kita akan tanya, oke, bagi saya, menurut rangkuman dari video pertama itu, judi itu menurut saya jatuhnya jadi entertain atau membuang waktu sama saja. Kenapa? Sudah saya bahas seperti di video sebelumnya. Kalau misalnya kita bilang di Indonesia, di dunia ini, kalau nggak ada domino, nggak ada poker, Nggak ada kartu lah. nggak ada kartu, segenggam jagung aja bisa kalian jadiin taruhan, coy. Itu udah, aku udah pusing banget. Itu mendarah daging ya sebenarnya ya. Nggak mungkin dong pemerintah meniadakan itu jagung, meniadakan itu padi, ya nggak mungkin. mungkin. Ya, dengan mobil yang lewat, dengan plat nomor juga bisa judi. Jadi jatuhnya itu, ya udah intinya dari ini itu menurut kita ya, judi itu sah-sah aja kalau memang kamu udah berkecimpung di sana, tapi bermainlah secara pintar. Bermain dengan pintar lebih tepat. Benar. Ya, bermain secara pintar ya, itu tanggapan saya ya. Intinya, itu intinya. Nah, jadi kalau menurut kalian, gua anggap judi ini entertain, apakah benar? Sah saja. Sah. Sah saja. Why not? Oke, Iya. berarti garis besarnya itu, ya udah lu jangan anggap, ya yang paling salah itu ya judi kalau misalnya lu all in sampai mengganggu keuangan lu, Iya. Betul, yang Iya. memaksakan. Iya. memaksakan keuangan. Sebenarnya mungkin tujuan dari channel ini juga untuk mengedukasi yang begini ya. Ya, Oh, supaya oke. kita bermain dengan pintar ya. Betul. Makanya ada tujuannya, jangan pernah share video ini kalau buat orang yang nggak main. Ya. Oke. Ya, kita dapat lagi satu yang lagi. Akhirnya gue pengen bahas. Apa sih limit batasan dari kalian? Sebelumnya kalian bukan orang berduit lah kita bisa bilang. Betul. Nggak semua orang pertama kali main punya modal. Semua orang punya uang, tapi nggak punya modal atau punya budget buat memainkan permainan ini atau game ini. Gue udah berkecimpung di sini. Gue udah kalah lama banget di sini. Gue udah habis-habisan di sini. Tiba-tiba gue punya uang 50 juta. Ini tantangan. Seandainya, Oke. ini gue tantangan nih buat Mr. Aloy, tantangan buat Mr. Lu. Gue akan bertanya kepada kalian. Uang kalian semua ini ada 50 juta, last chance. Duit terakhir nih. Duit terakhir. 50 juta. 50 juta. Atau kita bilang uang dingin lah. Aha. Uang yang udah gue persiapkan buat memainkan game ini. Apa yang akan Mr. Aloy lakukan? Kalau aku sendiri selalu 10% dari 50 juta itu aku mainin di hari pertama. 10% dari itu main di hari pertama. Iya. 5 juta. 5 juta. Oke? Kalau naik gitu, seandainya naik bisa sampai 10 sampai 15 juta. Kita anggap apes dulu deh kalah. Kalah. Lu hari pertama masih kebawa emosi. Benar. Belum bisa menafsirkan apa yang dimauin sama kalian dan apa yang Belum bisa menafsirkan menemukan dari- lah. Belum menemukan dari Mr. Aloy, dari Mr. Lu. Gue belum menemukan jawabannya nih. Hari pertama gue kalah, los. Sisa 45. Lanjut di hari kedua. Lanjut Tidak di hari memaksakan kedua. dari pertama kalau aku. Oke? Nah, lanjut di hari kedua dilipatkan. 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 Berarti Ya. 10 juta. Betul. Oke, kemungkinan terburuk. Gua nih sial kali ini. Mm-mm. Kenapa gue bisa bilang sial? Karena menurut gue itu judi itu karena gue belum nonton video kalian. Iya, iya, iya. Gue beranggapan gue belum ada metode. Gue udah kalah nih uang nih. Sisa 35 juta. Tapi saya udah mulai nonton video ini. Mm-mm. Apa yang harus saya lakukan? Langsung di convert lagi. Di-convert lagi. Langsung di convert lagi. Masuk ke 20 juta. Betul. Gue main. Ya. Berarti day by day, hari per hari. Nggak bisa minggu per Kan minggu. di hari pertama kita tahu, oh ternyata game ini tidak bagus. Mm-mm. Coba besoknya di game yang berbeda. Sama tidak bagus juga. Balik lagi ke game awalnya. Baik Karena lagi kan kita gitu. udah tahu game Oke. sense game itu, gitu. Nah, pada saat di sini nih emosi sangat berperan penting nih ya. Betul. Bener ya sih, Mr. Lu? Ya, boleh. Ya, kita udah sisa 20 juta ini kan kita udah pasti pengen melipatkan gandakan uang nih. Nah, begitu kita udah balik 20 juta ini, saya di keuntungan berapa? Saya harus tarik. Keuntungan loss berapa? Gue harus berhenti. 50% ya kalau keuntungan. Biasanya berhenti dulu, jeda dulu, bukan berhenti ya, dijeda dulu. Dari 20 juta, gue plus 10 juta, gue harus berhenti. Ya. Kenapa Bermain nggak safe. mau? Kenapa nggak mau lebih dari 25 juta atau 30 juta atau Terkadang 40 juta? nafsu
nggak bisa Oke. kontrol itu. Jadi kalau aku lebih enak bermain safe. Oke, jadi ini Jadi benar-benar. nggak diwajibkan dalam hari itu harus balik modal atau lebih untung lagi. Oh, yang penting lu udah dapat duit. Tapi kalau misalnya gini, lu posisi udah dapat 10 juta, tapi angin lu masih bagus nih. Ah, itu dilanjut. Oh, lanjut terus. Nah, kalau anginnya masih hati, oh kayaknya bagus deh, Hmm. gas lagi. Tapi kalau dia udah kalah, dia ngerasa anginnya masih bagus. Itu balik lagi sih kalau aku nggak. Oh, kalau lu udah stop. Iya, kalau aku udah stop. Oke, pokoknya batas limit lu di 20 juta ini doang. Oke. Nah, anggap gua bisa balik, gua total kekalahan masih kalah 5 juta. Ini Ya. gua udah di hari keempat. Nah, Apa yang harus gua lakukan? bermain start dari awal lagi. Turun lagi nominalnya? Turun lagi. Nggak semua orang bisa begitulah. Dia Betul. udah main 20 juta, malah bisa main 5 juta lagi. Betul kan? Kalau aku daripada nanti makin dalam, karena kan posisi masih kalah. Oke? Jadi kita tes ombak dulu. Di hari itu lagi bagus apa enggak? Depo dengan yang terkecil dulu, bermain dengan yang nominal kecil dulu. Kalau bagus, kita lipatkan Oke. lagi. Nah, kan gue lihat tuh di Instagram lu ada Linktree ya. Ada Linktree, terus ada web yang lu mainkan kayak begitu. Kita bilang, ya kalau lu sebagai sales juga enggak lah, kita nggak dibayar ya. Tempat gue bermain lah. Lu bermain di sana. Oke. Itu kalau kita bilang misalnya, gua minus 5 juta ini. Gue pertama kali gue mulai dari awal lagi, gue gulung 10 juta, boleh nggak sih menurut lu? Boleh kalau feeling lagi dan Lagi. gamenya juga lagi mendukung, kenapa tidak? Oh, Itu dong. Kan ada juga orang yang memaksakan game udah jelek dihantem dia terus. itu yang bikin kita mati. Tuh. Nah, gue mau tanya, dari web yang lu saranin ini, nominal paling kecil main berapa sih? Kan gue anggap entertain ya, gue cuma sebagai hobi-hobi gitu, gue cuma pengen tahu, gue pengen ngerasain adrenalin kalau kita bilang. Sama seperti orang bilang pembalap, atau kita sport ya, kita lari treadmill segala macam, kan kita pengen rasain tuh adrenalin ya sebenarnya. Itu yang jadi pemicu. Nominalnya kecil dia. Mungkin 20.000 ya. 20.000 udah bisa main? Udah. Ya, 20.000. 20.000 dari webnya, Yang dari tempat biasa gue bermain. 20.000 udah bisa bermain? 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Nah, kita bilang 20.000 rupiah itu per sekali spin atau berapa spin? Oh, per kali kita mau masukin uangnya. Oke. Nah, Ya. kalau misalnya gue mau main 20.000 deposit, aha. gue mau main paling kecil 20.000 nih. Menurut lu yang ideal deposit itu berapa sih? Oh, itu tergantung kebutuhan si orangnya sih. Nah, kalau lu sendiri deh. Oh, kalau gue sendiri pasti 1 juta 2 juta lah. 1 juta 2 juta mau main 20.000. Ya. Tapi kalau lu 1 juta 2 juta lu mau main 50.000, Oke. 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 100.000? Kegedean dong. Karena Oh. kita sekali spin. Udah ini 10% dari modal. sorry. Ini hitungannya deposit awalnya untuk kita bermain minimalnya. Heeh. Apa untuk gamenya? Untuk game ya? Oh, untuk gamenya dari bet kecil pun juga udah ada. Bet Dari kecil juga 200 dia. 200 rupiah? Ya, 200 perak. Kita udah bisa nyepin ya untuk bermain gitu ya. Oh, berarti gue punya 50.000, 100.000 gue juga udah bisa main? Bisa dong. Bisa Oke, dong. berarti gini, hitungan dari lu secara tidak langsung, misalnya gue masukin dana 100.000 rupiah, berarti gue spinnya maksimal tuh cuma boleh 10 rupiah. Enggak dong, minimal spinnya tuh 200 rupiah, 400, 600, Oh, tapi jangan- berkelipatan gitu. Oh, kalau bisa gue masukin depositnya itu sekitar 200.000 atau 300.000 lah ya. Ya. 200.000, 300.000 gue spin 200 rupiah, jadi ibaratnya gue dapat 10 spin. Enggak dong, kalau 10 spin baru 20.000. Oh iya ya. Iya, Oh, berarti ini sebenarnya judi ini jatuhnya jadi mindset ya. iya. Lu mau main harta atau mau main waktu doang gitu. Tuh. Nah, gini. Jadi bisa diatur Ya bet-nya udah, gitu. ini gue udah mulai dapat titik terang nih. Gue udah dapat titik terang nih. Gini nih, kita nggak usah ke 50 juta dulu deh. Gue tanya lu ya. Gue punya uang 200.000 nih. Oke. Level gue harus berhenti di keuntungan gue berapa? Win rate gue nih berapa? 400-500 ribu udah bisa berhenti tuh udah enak banget. Itu udah keuntungan 100% ya? Karena Iya. modal lu 200.000. Iya. Lu 200.000 bisa dapat 200.000. Ada juga tipikal yang bermainnya, dia bermain 200.000 nih, ternyata udah dapat keuntungan 50.000. 50.000-nya bisa dia tarik dulu loh. Dia lanjut bermain lagi dengan Oh, modalnya. karena web yang dari lu ini mau tarik berapapun bisa. Minimalnya 50.000 dia. Minimal 50.000 udah Iya. bisa keluar. Iya. Nah, dari 200.000, 50.000 lu keluarin, jadi ibaratnya pelan-pelan tarik modal lu, Tuh. habis itu keuntungan lu yang buat mainin. Ya. Lu bisa gitu nggak sih tipe kalau orangnya? Atau misalnya, Iya, ya kadang udahlah. gue seperti itu, kadang juga yang
dengan modal 1 juta, misalnya bermain nih dapat 500.000-nya kita tarik, 1 jutanya kita mainin lagi. Oke, tapi yang bener-bener sehat lu kayak gimana sih? Benar-benar sehat tuh dari kecil sih. Dari kecil ya? Dari kecil, bermain yang dari kecil. Dari 200.000, 100.000 kayak gitu ya? Karena kan kita nggak tahu nih game apa yang lagi bagus, game apa yang lagi seru, gitu loh. Game yang belum kita pernah mainin sampai game yang ini kayaknya pernah lihat deh game ini, gitu loh. Jadi kita bisa tahu dulu nih di hari itu bagus apa enggak. Anjir, gue tanya lu deh. Ini kan karena kita udah jalan video juga udah lumayan ya, kita udah episode kedua juga. Gue mau tanya, game yang lu sukanya apa sih? Game yang aku suka tuh ada 2. Apa? Di kasino aku suka Baccarat. Di Offline ya? No, Online juga ada? online ada. Oke, Baccarat, oke. Oke, sama yang di slotnya aku suka. Slot? Slot namanya dia. Oh, slot. Iya. Namanya slot. Oke. Nama gamenya itu PG Soft providernya. Gamenya itu Mahjong. Nah itu aku Mahjong. paling suka tuh game itu. Lu paling suka itu? Iya. Nah, kenapa lu bisa suka yang di kasino itu? Apa tadi namanya? Baccarat. Baccarat. Karena enak aja gitu, kelihatan real. Kita langsung bermainnya sama ketemunya sama bandar gitu loh, kayak sama langsung dealernya gitu loh. Sama langsung dealernya. Nah, lu ketemu dealer itu pernah nggak gara-gara game yang itu sukain terus makan uang gaul? Oh enggak dong. Hah? Pernah nggak main kalah gitu? Oh sering kayak gitu. Sering juga? Sering. Jadi kita nggak pungkirin kalau kalah pasti tetap akan pernah kalah gitu. Jadi begitu lu kalah, lu pindah main ke Mahjong ini? Ya. Oke, tapi lu ada misalnya lu main hari ini nih, lu lagi pengen nggak ada kerjaan lah ya kita bilang ya. Terus lu main kalah di Mahjong, terus kalah lagi di Baccarat. Lu ada pindah ke game lain lagi? Pasti coba-cobain kayak ke roulette, ke apa, pasti coba-cobain. Oh, lu bakal gue udah nangkap. Maksud lu itu coba-coba itu karena lu nggak bermain besar dan lu main safe. Betul. Loss ya loss, Ya. win ya win. Ya benar. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu ya, Mister Lu ya. Iya. Mungkin beda ya kalau Mister Lu ya. udah senyumnya udah tipis-tipis nih, aku udah ngeri. Soalnya gue mau ngomong sama dia tuh nominalnya tuh ngeri banget dia. Kalau kita kan ya masing 1 juta, 2 juta. Kalau Mr. Lu kan Udah beda lagi ya? Beda lagi dia. Udah beda lagi. Oke, berarti gua rangkum. Yang dari Mr. Aloy itu budget disiapin, bener-bener uang dingin yang lu mainkan seminimalis mungkin. Iya. Oke, jadi anggap ya udahlah. Jadi kenapa kayak gitu? Jadi kalau kalah pun nggak yang over banget gitu. Kayak gua harus pinjem duit kemana. Jadi nggak seperti itu jadinya. Kalau bermain safe gitu ya. Kalau tipikal lu yang penting main, gua menang gua bisa withdraw. Iya. Ya, gue bisa withdraw dan gue bisa kontrol diri gue sendiri, gue bisa mainkan. Karena menang itu udah kepuasan gitu loh, kayak menang 50.000 aja tuh udah puas gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kan kalau lu menang 50.000 nggak bisa kayak hari ini lu. Iya. Duduk di sini sampai santai juga kita bilang kan. Logika aja kalau kita bilang. Dan lu bisa sampai di titik ini kan pasti ada tipe lu hancur apa sih? Berdarah-darah. Ya, yang lu dulu paling hancurnya lu tuh. Hancurnya lu tuh Cuman sampai ini apa? jangan dicontoh juga ya. Ini secara sharing pribadi ya? Sampai di mana fase harus jual mobil Wah, untuk bayar utang tuh. Itu batas diri lu itu ya? Iya. Jadi kalau ini nggak bakal keulang lagi di lu? Nggak akan, karena udah cukup itu terakhir di Udah situ. cukup itu. Nah biasa kan orang udah habis-habisan nih. Dia menyalakan web. Waktu itu lu menyalakan web nggak sih? Enggak lah, nyalain diri sendiri lah. Oh karena itu jatuhnya udah kedewasaan ya? Betul. Ya buat apa kita nyalain? Kan Nah, lu ada di tahap kapan sih main sampai berapa tahun lu baru bisa menemukan, oh, gue punya jati diri, gue harus punya mental begini. setelah bener-bener itu titik terendah kita. Setelah titik terendah. Setelah udah bener-bener hancur, kalah, jual ini, jual itu, pinjem sana, pinjem sini, kerjaan sampai keluar. Oke, karena lu mau kerja lagi juga, ya udah itu jatuhnya ke mindset ya. Kalau gue tipikal gue, ya udah gue kerja dulu gitu. Gue kerja dulu, ya udah gue nggak main lagi. Ya tapi kan kita bilang kan, ini kita ngomong berdasarkan audiens kita memang penjudi ya. Kalau memang nggak judi ya nggak mungkin nonton video ini lah. Benar. Mau ngapain juga dia nonton video ini. Kita ngomong ini udah akut nih. Yang udah akut ya udah kita, lu udah nggak bisa hindarin kayak tadi, kayak kemarin Mister lu bilang bahkan sampai segenggam jagung pun bisa ditaruhin. Sampai mobil lewat pun udah bisa ditaruhin. Jadi kita bisa tebak ya udah. Karena hobi lu itu ya udah kita jangan sampai total loss money. Betul. Kita bermainlah lebih pintar kita gitu ya. Bermain lebih pintar lah. Nah, Mister Lu udah senyum-senyum nih. Kita tanya dari Mister Lu nih. Nah, kalau dari Mister Lu nih,
limit diri dari Mister Lu nih. Mister Lu punya 50 juta nih. Mister Lu, apa yang Mister Lu lakukan nih? Ini ceritanya lu udah kalah habis-habisan atau gimana? Atau Last money mungkin ya. Last ngomongnya money. ya. Duit terakhir nih. duit terakhir? Nah. Kalau duit terakhir saya saranin kalau lu belum profesional, jangan main. Mak, Wup. oke. Oke. Tapi kalau setelah lu nonton video ini, Heeh. mungkin saya akan membedah. Oke. Ya, saya akan membedah. Tapi kok jadikan paus banget ini Mister Lu. Ya ini saya maaf aja ya kan. Wah. Tapi ya kita seperti yang saya petakan di video yang sebelumnya, Mm-mm. seorang penjudi itu akan beranjak dari awal hobi, entertain, kemudian kalau dia mau melanjutkan baru bisa ke tahap profesional. Oke, jadi sudut Versi pandangnya saya. udah- Versi, ya, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu tanya ini last money 50 juta, saya saranin jangan bermain. Berhenti. Berhenti. Oke. Ya, kecuali kamu sudah berada di level yang berbeda. Oke. Ya. Jika kamu udah berada di level berbeda, contohnya saya memposisikan diri saya. Mm-mm. Dalam 1 minggu, saya akan break itu uang. Hmm. Hari pertama 20%, hari kedua 20%, hari ketiga 20%. Hari pertama 20%. Iya, karena saya tipikal pemain yang cari momentum. Wow. Momentum, oke. Iya, seperti yang saya bilang, saya kontrol emosi. Oke. Ini kan gini, kita tahu Mister Lu kan, ya lu lumayan expert dibandingin offline atau online. Ini kita ngomong 20% lu main offline atau online nih? Apapun itu, Wow. apapun itu. Online maupun offline. Karena pada dasarnya judi itu semua sama. Oke. Yang penting ada di web yang benar. Iya. Benar, ya, Betul, benar. betul, itu benar. Kalau untuk online, perbedaannya hanya lu harus berada di web yang benar. Oke. Ya, itu satu perhatian khusus lah ya kalau untuk yang Jadi online. sebelum lu masuk web, ya lu perhatikan yang kayak kemarin Mister Lu sebutkan, PNC-nya harus dibaca benar. Benar. Term and condition-nya. Tapi kalau offline, contoh lu ke Marina Bay, Ha-ha. Singapura, itu kan lu udah tahu sendiri itu perusahaan yang besar dan dia nggak mungkin dia nggak bayar lu kan. Lu di dalam bermain kan, nggak ada kecurangan di dalam gitu. Oke, kita ngomong online dulu nih. Iya, Hari pertama keluar 20%, iya. loss. Contohnya lu loss 20%. Oke. Oke. Lu mesti bisa menahan diri. Oke. Cukup. Besok cari momentum. Tapi sekelas Mister Lu gini, hari pertama lu misalnya, lu main online, lu udah kalah. Lu bisa tidur gak sih? Bisa dong. Itu bedanya pemain yang sudah pro dengan pemain yang masih coba-coba. Karena dia udah ngelewatin fase itu. Iya, saya sudah melewati fase-fase yang oke. itu Dia yang udah bisa ngelewatin fase itu. Seperti yang saya bilang, ketika lu kalah, lu chip-in terus lu akan dalam dan susah membalikan keadaan. Oke. Gue udah mulai dapat titik terang nih dari Mister Lu nih. Berarti awal-awal gue mulai, berarti dari Mister Aloy sendiri, tahap dia nggak salah nih ya? Dia nggak salah. Dia nggak salah. Dia berada di level yang bahkan saya bilang dia cukup smart. Tapi established ya? Dia itu cukup smart. Dia bermain dengan pelan-pelan. Oke. Ya, safety lah kita bilang ya. Oke. Nah, balik lagi Mister Lu. Tadi udah hari pertama kita Hari kalah. pertama kalah, lu tahan diri. Hari kedua kalah, lu tahan diri. Lu percaya sama gua. Gak mungkin lu dalam 5 hari itu lu gak ada momentum. Lu akan membalikan momentum. Ketika lu dapat momentum, lu gulung. Pakai kemenangan itu. Oke. Lu akan berdapat berkali lipatnya. Oke, begitu gini. Gue udah kalah, hari pertama, hari kedua gue kalah. Hari ketiga gue kalah lagi nih. Iya. Gue gulung. Hari keempat cari momentum saya bilang. Bukan di harinya tuh kamu langsung harus Oh, menggulung. Mak, beda lagi momentum. nih. Karena Oke. seperti kalau permainan bakarat. Ah, Kan ada pattern. Pattern itu seperti grafik lah ya. Bankernya berapa kali, playernya Story- berapa kali, history si- story-storynya itu. Yang udah oh, bahkan di ketemu online sebelumnya. ada ditulisin ya? Ada dong. Ada. Lengkap, Itu lengkap, namanya lengkap. pattern. Oke, nah. Ya. Gue mau tanya, history ini misalnya, kita main di web yang sama nih. Ya. Webnya Mr. Aloy. Ya. Dia buka, lu buka, Ya. di waktu yang sama. Apakah historinya bakal sama? Sama. Karena sama. dia Oke. karena dia live. Karena dia Oh, dia live. bener-bener live? Iya, Bukan dia provider itu buat diri lu sendiri gitu? Enggak, bukan. dia live. Dia live. Dia Justru live. kalau udah berbeda itu berarti web scam. Maka di seluruh dunia. Seluruh dunia. Satu dunia? Iya. Kita main di Oh. tempat yang sama. Kita main di tempat yang sama. Itu? Iya. Wah. Kalau berbeda berarti benar-benar scam itu jatuhnya. Kalau berbeda tuh scam.
Ya. Mah, gila ini berarti bener-bener dibuat cengli banget ya. Oh, ini fair, makanya saya bilang. Kenapa sih orang tuh sampai bikin web scam itu tujuannya apa sih? Kalau untuk web scam itu ya untuk tipu-tipu ya, kalau kita bilang itu udah di luar dari judi ya, kalau saya bilang ya. Scam dan judi itu satu hal yang berbeda, dunia yang sangat berbeda. Tapi kadang scam ini berbaju dengan judi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Oke, scam? Oke. Scamming itu kan penipuan tuh. Penipuan tuh dia berbalut dengan judi gitu loh. Dibungkus. Dibungkus. Ya, Jadi gitu. karena peminat judi ini sangat banyak. Tuh. Benar sekali, Ya, benar. warlord ya. Satu Ada dunia kita beberapa bilang ya. oknum yang mensalahgunakan itu mungkin. Menyalahgunakan. Ya. Oh, jadi kita bisa bilang berarti ini zamannya kayak zaman dulu togel gitu nggak sih? Ya buka 4 angka sama semua. Ya, benar. Ya, Benar. ya, 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 benar. benar, Ya, sama ya, itu. itu ya, benar, benar. Oh, gue udah nggak paham. Server ini cari uang, makanya mereka bisa branding. Makanya gue di video kemarin gue tanya, kenapa mereka bisa sampai branding? Terus dari Mister Lu menjelaskan dari uang-uang kalian yang nggak bisa kontrol emosi. Iya. Iya, itu. Jadi kalian manfaatkan momentum itu. Iya. Ya. Karena historinya udah ada, kalian bisa pantau. Misalnya, yang ini banker menang semua, lu bisa pasang lagi di banker kayak begitu. Iya, Ya, benar. betul. Bisa nggak sih kejadian misalnya ada 10 game nih, 4 game acak nih, banker player. Habis itu begitu banker terus-terusan. Bahkan lebih bisa. Bahkan Oh, bisa lebih. maaf, Bisa ya. berturut-turut. Cuman kan itu butuh momentum. Tuh. Enggak setiap kali kamu itu bermain akan menemukan momentum yang demikian. Yang sama seperti itu. Cara Mister Lu lihat momentum tuh gimana sih? Nah, seperti yang saya bilang, balik lagi. Lu mesti kontrol emosi. Oke. Ketika lu kalah, lu ada budgetnya. Oke. Di hari berikutnya, di timing yang berikutnya, begitu. Oke. Karena bisa saja seharian kamu nggak ketemu dengan momentum yang begitu. Jadi kalau kamu maksakan diri di hari yang sama, kamu akan habis banyak. Dan susah untuk membalikkan keadaan, membalikkan keadaan gitu. Oke. Nah, gue mau tanya lagi. Cara seperti Mister Lu, kan lu menggulung, misalnya lu kemarin kan udah kalah 20%, hari ketiga 20% lu udah mulai menang nih. Ya. Pada saat kapan lu akan berhenti? Pada saat kapan? Pada saat momentumnya saya rasa sudah mulai menurun. Kan saya kan bermain by pattern. Ketika Baik. patternnya patah, Ha-ha. saya akan stop. Jadi pattern itu kalau orang awam ya bisa dibilang tuh pattern itu historical. Kayak Grafik. tiga game sebelumnya yang menang apa? Kayak bandar, player atau bandar. Ya, Kita seperti bisa kalau lihat tuh. seperti yang Oh. Mr. Hoki bilang tadi, banker 6 kali itu kan sudah cantik tuh. Jadi kita udah nggak berpikir tuh namanya pattern cantik. Langsung kita ikutin aja banker terus. Oke. Iya. Tapi begitu patah sekali, udah. Dah, Saya stop. Saya stop. Udah cukup. Langsung stop. Langsung stop. Saya udah cukup. Banyak nggak sih pemain yang nggak bisa stop? Banyak, tentu banyak. tentu. Karena game Itulah. itu menagihkan. Oke. Bisa nggak sih gue taruh uang di Mister Lu mainkan? boleh. Bisa nggak sih? Kayaknya kalau gue invest di Mister Aloy baliknya pelan banget ya. Karena Tapi mungkin- balik lagi tipikal permain itu memang berbeda-beda. Tergantung dari kamu siapnya di mana gitu loh. Oke. Ya. Kalau dari awal-awal saya rasa Mr. Aloy cukup smart ya. Dia bermain dengan begitu cukup smart. Dia cukup pintar. Nah, kita lihat tadi Mister Lu kan lebih ngomong ke bakarat. Ya, kayaknya lu expert banget di bakarat. Anggap bakarat ini lu tamat deh. Lu udah kuasain lah di bakarat. Ya. Lu udah bisa ciptakan momentum. Ya. Bukan ciptakan sih, ngelihat momentum ya. Ya. Kalau ciptakan ini kan sering orang bilang judi itu gak ada yang pintar ya. Benar. Ya, lu bisa memanfaatkan momentum dan segala macam. Tapi gua nih tipikal orang yang gak suka bakarat. Saran yang menurut lu, selain bakarat gua bisa main apa sih? Kalau dari saya ya, kamu tidak suka bakarat, suka dengan game kasino lain nggak? Anggap gua nggak tahu, gua buta banget semua nih. Tapi gua pengen cobain. Gua Orang awam, Mm-mm. orang awam, oke. Tapi ini uang dingin, lu nggak usah ngerasa gua nggak usah mikir bersalah. Ini uang dingin, uang yang udah nggak dipakai lah ibaratnya. Kalau habisin uang kalau gua 200.000 saranin dulu. ya, Heeh. yang nggak ribet ya, yang nggak ribet ya, lu main Sigbo. Sigbo, Ya, Sigbo itu kalau bisa dibilang itu besar kecil, Tasiao. Tasiao, itu Yes. kayak dadu ya? Dadu. Ya, dadu. Itu nggak ribet. Itu nggak Oke. ribet. Dan hampir semua orang tahu. Bahkan mak-mak, engkong-engkong juga Oke. paham game Itu tersebut. juga ada historinya. Ada
Ada. Semua ada historinya. Jadi 3 dadu tuh dikocok di dalam mangkuk gitu. Nah, Ntar nanti kita keluar tinggal tuh. pilih. Iya. Oke, Iya. jadi nggak seperti yang orang bilang, oh judi itu scam segala macam, jadi kayak aneh banget ya. Tapi ini kalau lu teman-teman yang nggak judi nggak usah kau cobain ya. Iya benar. Jadi benar. kita Makanya ibaratnya kita ngomong, jangan share video ini Ke orang yang pada belum- orang yang nggak bermain gitu. oke, gila dari tips dari lu orang sih ini gila banget ya. Oh berarti dari itu Sigbo. Selain Sigbo apa lagi sih? Jadi yang gua ambil, yang saya lihat ya dari tipikal Mr. Lu ini, lu lebih suka tuh yang mainan itu head to head. Lu punya pisau, gua punya pisau. Ya, bagi Ya. yang nggak ribet. Saya suka yang nggak ribet. Oke. Saya suka yang nggak ribet. Kalau slot menurut lu gimana sih? Nah, slot itu sedikit menurut saya agak ribet ya. Agak ribet ya? Ya, agak ribet dan agak lama. Agak lama. Tapi ya balik lagi ke Beda ya? ya. Kalau kayak Mr. Aloy kan dia suka slot karena ada perkaliannya. Ya, Ya, benar, betul. benar. Aku suka dengan kejutan perkalian dari dia gitu. Ya, Oke. kalau Ya. slot itu lebih tipikal gamenya uang kecil Jadi uang besar. jadi uang besar. Oke. Tuh, kalau nggak salah gitu. Nah, itu dia. Nah, tipikal kayak Mr. Aloy ini. Hmm. Mungkin nggak sih lu bakal main Sigbo atau main Bakarat aja lu lupain slot? One time kayaknya begitu deh. Cuman tetap akan balik ke slot lagi sih, nggak bisa. Gitu ya? Iya. Nah, Karena terus game favorit dia mungkin di Mahjong ya, Mahjong itu. Iya. Mahjong itu seru lagi ya? Karena Mahjong itu slot feel-nya itu. tuh ketika dapat perkalian gede tiba-tiba meledak dan dapat jumlah yang lumayan tuh kayak puas aja gitu. Oke, Gitu. tapi Ya. kan nggak dapat. Apakah gini ya, yang slot itu ada historinya nggak sih? Histori bermainnya. Hah, Histori bermain kita pencet ada, kita bisa lihat tadi historinya tuh, udah berapa kita ngebetnya. tapi nggak seterbuka yang Sigbo sama Bakarat ya? Betul. Nggak seterbuka itu ya? Jadi kita cuma bisa lihat doang histori kita udah berapa kali keklik, udah berapa kali ngebet gitu. Nah doang. sekarang nih, gue lebih tertarik, gue lebih ke Mr. Lu nih kayaknya nih. Lebih dalam gue nih. Gue mau tanya nih, Mr. Lu, selain Bakarat sama Sigbo, apa lagi sih yang bisa kita main, yang menurut lu fair banget deh? Blackjack itu permainan dari diadopsi dari barat juga itu. Blackjack? Blackjack, iya. Blackjack. 21. Itu modal kecil bisa main gak sih? Bisa. Bahkan di, seperti webnya Mr. Aloy, main 200 rupiah bisa nggak gitu? Oh enggak. Kalau dia 200 rupiah hanya khusus untuk Slot. untuk slot ya. Untuk permainan slot? ya. Oke. Iya. Kalau Sigbo ini sekali putar berapa? 20.000 ada. 20.000? Iya, 20.000. Ya next Kalau level sih. Bakarat 2000 dia bisa taruh. Bakarat 2.000 rupiah. Bisa taruh dia. Pantesan lu nggak mau seperti Mr. Lu, karena Mr. Lu 10 kali perkalian dari yang lu main. Beda level ya. Betul, beda level. Jadi ibaratnya lu cari duit dulu seperti lu dapat uangnya, mainlah seperti yang punya Mr. Lu. Tapi kan kalau di slot walaupun dia bettingnya bisa 200 perak, tapi kan dia cepat perputarannya. Oke. Dia pakai cepet. Iya, Tapi kenapa perputaran Mr. Lu cepat. nggak suka sih? Menurut aku lebih ribet ya. Agak ribet. Gua tipikal yang nggak suka ribet ya. Oke. Tipikal yang ya udahlah, money make money, you Iya, kill I iya, kill you. iya, iya. Lu nggak kill gua kill lu. Lu punya pisau, gua punya pisau. Sistemnya seperti itu ya. Sistem one by one. Kalau di Sigbo, lu lebih suka pasang besar atau kecil sih? Di Sigbo. Kan lu pasti ada psikologi lah, nggak mungkin lihat pattern doang. Pasti ada. Sigbo gua suka besar, gua suka kecil, gini-gini. Dan Sigbo juga bisa nebak angka, setahu gue ya. Kalau saya seperti saya bilang, saya tipikal orang yang bermain by pattern. By pattern. Jadi Iya. lu nggak ada, oh gua spesialis tim besar, tim kecil gitu. Enggak. Saya by pattern. Jadi 3 kali, 4 kali udah besar, saya akan ikut. Oke. Ya. 1, 2, 3 kali dia pingpong tau ya, lompat-lompat, besar kecil, saya akan ikutin. Saya akan ikutin pattern. Oh, jadi pattern itu nggak hanya besar, nggak hanya Ya, kecil. bisa mix dia. Kan ada Pingpong. bisa Pingpong juga pingpong main? ya, pingpong ya. Gila nih, ini orang sih dulu lahirnya kayaknya di meja judi nih orang nih. Ngeri banget nih. Meja blackjack lebih tepatnya mungkin. Nah, di meja blackjack ya. Gue lebih tertarik Sigbo sih. Kalau gue ya, kalau gue tipikalnya lebih suka Sigbo. Nah, kalau misalnya lu main Sigbo, apakah lu akan main tebak angka juga sih? Kadang-kadang itu hanya dari mix campurannya saja, tapi betting terbesarnya pasti di besar kecil. Besar kecil. Ya. Oke. Di angka-angka itu bolehlah ikutin sekali-sekali kalau lagi feeling, sekali-sekali gitu. Kalau nggak feeling ya udah. Ya, tapi pertaruhan utamanya ground battle-nya itu gua tetap ada di besar kecil. Besar kecil. Ya. Dan yang gue kagetnya itu ya, di web itu satu dunia sama semua. Ya. Sama. Ya. Itu Satu. juga Ya, contoh provider A Hmm. itu akan sama semua. semuanya sama. Semuanya sama. Nggak ada bedanya. Jadi kita bisa main di tempat yang sama. Iya.
Bahkan kita bisa mabar. Bisa mabar? Bisa Bisa. mabar. Bisa mabar. Oke, jadi sebenarnya gue lebih tunggu ke Mr. Lu nih. Kapan dia mabar, gue pengen ikut join. nih. Boleh. Nah, Invest. Ya, teman-teman nih kalau mau join tuh ada link Telegramnya itu. Ya, tapi ingat, yang main ya itu, yang benar-benar lu udah judi akut, ya. Ibarat lu ada sesuatu yang pengen lu kejar. Ya Kalau udahlah. belum pernah main, jangan pernah nyoba. Jangan pernah nyoba ya, karena ini akut. Tapi saya lebih saranin bermainlah dengan cara yang pintar. Betul, Ya. bermain dengan Main cara pintar. pintar, ya. Jangan bodoh. Nah, jadi di Telegram ada linknya ya, kalian bisa ikutin lah di sana ya. Bisa ikutin, dan kalian lihat yang mana yang benar, mana yang salah ya, tinggal kalian pilihkan sendiri. Hidup itu pilihan. Betul. Oke, dari Sigbo, Bakarat, Blackjack, terus apa lagi nih? Ada game yang aku suka satu lagi. Apa-apa? Bola. Bola. Ya, bola juga. Bertaruh dengan Ini bola paling bertaruh ngeri tim loh bola. ngomongnya tuh. Banyak banget orang bilang Tapi bola. ini bola memang benar-benar permainan legend. Permainan legend. Tuh. Apa sih permainan legend tuh gimana lagi? Ini Bakarat, paling Sigbo legend. udah pusing. Ah, gimana? Pertarungan itu yang di hampir satu planet bumi ini orang akan Agak terutama itu. laki ya. Lu kalau nggak judi bola lu nggak laki biasanya. Tuh, itu betul. Betul. begitu Itu ya? betul, Iya, itu betul. Benar tuh. Oke, nah kalau di bola ini, gimana sih pertarungan yang lu orang main? Misalnya Liga Inggris atau Piala Dunia kah doang buat mainnya? Contoh sekarang yang lagi berjalan UEFA misalnya. Ah. Portugal kemarin ketemu Spanyol. Ya kita tebak skor. Ya itu basketball di mana providernya nggak ada. Maksudnya providernya? Iya, misalnya gua main sama temen gua gitu, taruhan sama dia. Atau gua mainnya langsung Enggak ke dong, dia. lu deposit aja seperti Deposit, kita kayak kayak kita main bakarat. di web tuh lengkap semua di web Lengkap. itu. Oh, Nah. Jadi ada tempat bermain bolanya, ada tempat bermain slot, tempat bermain kasino, lengkap. oh malah itu lebih jelas ya. Iya, kalau Jadi, apa itu bisa. hasilnya lu bisa nonton di TV, lu bet di sana Iya. aja. Ya. Kalau Mr. Hoki nggak tahu bisa langsung join ke Telegramnya nih. Iya, Boleh. iya. Boleh. Nanti gua sih pengen Nah, ntar ada apa, di sini ya, Gue dimunculin. pengen nih. lihat kalau kita bilang tuh cek angin. Kita lihat gimana ya. Oke, masalah bola ya. Nah, kalau bola ada fanatik nggak sih? Misalnya, Kalau aku tipikal yang fanatik. Ketika timku bermain, pasti aku pasang dia. nah itu tipikal kau masih mati lah. Makanya kau habis-habisan di bola kau cari wali slot nih. Ya, Feeling-feeling kalau lo begitu. kalau yang bermain fanatik sama tim itu biasanya ancur-ancuran. Hancur-hancuran. Ya. Oke, kalau lu berarti udah fanatik ya. Saya Kalau saranin- Mister lu, Kalau saya enggak, saya melihat dari sisi furnya. fur ya. Iya, furnya. Dia fur ya. Contoh Manchester City lawan MU. MU gitu, furnya berapa gitu. Terus saya akan melihat detail pemain yang turun hari ini, statistik dia kemenangannya, historikalnya. Itu bagian dari semua yang akan mempengaruhi bettingan saya di hari itu. Oke. Nah, mungkin ini ada Telegram. Habis itu kan nanti ada permainan bola ya. Iya ya. Ada permainan bola. Mungkin kita bisa taruh prediksinya kita. Oh iya dong. Prediksi aja ya. Prediksi. Mungkin kalau lagi bisa kita share pilih, lagi. kita share. Ya, Nah, jadi teman-teman kan bisa ya Bisa udahlah. lihat loh. Tapi yang nggak main jangan main lah. Yang nggak main jangan main. Jadi nanti kau jangan bilang, "Oh, ini jadi rusakin aku, tapi kau dapat duit kau nggak bagi ke aku." Nggak ada. Kan nggak gimana gitu kan jadinya kita. Oke. Jadi yang kayak bola, oke, bola nanti kan akan di-share di Telegram. Kita buat. Jadi lu semua liganya main nggak sih? Hampir semua liga besar saya main. Wah, gila nih. Serie A, Ligue Gila 1, Kayaknya, English Premier League, kayaknya ini tidurnya aja mimpinya bola nih. Bundesliga. Tatonya aja bisa tulisan as nanti ini sama Joker nih. Gila. Makanya jagung aja bisa dijadiin tanduan sama Plawil. Tapi lu bola persentase pernah kalah nggak sih? Oh, sering. Saya di sini saya akan Nah, luruskan gua lagi ya. ngomong nih. Di sini Nah. saya akan luruskan lagi ya. Ini satu pertanyaan sebenarnya yang sangat kocak sih dari Mr. Hoki ini. Sebenarnya kekalahan itu adalah bagian dari seni perjudian juga. Nggak ada orang yang nggak melewati fase kekalahan. Legend sih dia. Even lu udah profesional lu juga bakal kalah gitu loh. Oke. Tapi gimana lu memanage seminimal mungkin kamu kalah Oke. gitu. Dan sebesar mungkin kamu menang. Jadi kemungkinan kalah pasti ada, cuman Pasti. ditekan. Cuma Gitu. Iya. ditekan jauh. Nah, ini sekarang gue tanya nih. Gue lebih ke Mister Lu nih. Gue lebih udah mau gila gue dibuat dia nih. Sebenarnya. Lu main bakarat, main Sigbo, main bola juga. Dalam satu hari itu, misalnya nih tiga-tiganya lu pengen mainin.
tahap mana dulu yang lu lakukan langkahnya? Saya permainan paling favorit saya bakarat. Jadi, Sepak bola kan bisa saya Tinggal. betting tuh dalam waktu yang bersamaan. Itu kan Oke. nggak bentrok dengan bakarat. Tapi kalau bakarat dengan blackjack itu pasti bentrok ya. Kan karena nggak bisa beda Ya, meja. karena nggak bisa. oh, berarti Iya. dia bakarat, bola tetap jalan. Ya. Bola tetap jalan. Jadi kadang itu TV itu hidup bola live, saya betting. Di sini juga sambil main bakarat gitu. Kok bisa gitu ya orang multitasking buat cari uang, ini multitasking buat berjudi. Ya saya udah pada tahap untuk mencari uang di judi. Oke. Nah, persentase lu lebih sering menang bakarat atau menang bola? Tentunya bakarat karena saya hampir setiap hari bermain bakarat. Hampir setiap hari. Iya. Hampir setiap hari ya main bakarat. Iya. Kalau bola kan mungkin di weekend ya baru ada bola ya. Kadang ya Champions League itu di midweeknya. Nggak setiap hari ada bola. Jadi bola itu ibaratnya ya udah intermezzo ya. Yes, Betul. betul. Oh, bola itu intermezzo. Jadi bakarat tetap lu jalanin ibaratnya makanan pokok lah kita bilang. Iya. Ya bisa dibilang gitu. Oke, itu kita bilang secara online. Kalau misalnya offline, kita ke kasino, ke Marina Bay, atau Iya. kita ke Genting Highline, Iya. apa yang harus gue lakukan? Bawa modal maksudnya bawa modal berapa? Nah, Mister Lude biasanya bawa modal berapa? Kalau saya ya jangan ditiru juga ya. Iya, ini jadi tiru. Ini Kalau saya sharing-sharing kita, jangan ditiru makanya ya. kita sharing. Saya minimalnya 50.000 US dollar. 50.000 US dollar, SGD, sorry. 50.000 Singapura SGD, dollar, ya, Singapura dolar, SGD, ya. oke? Gimana cara lu main di sana? Ya saya ganti chip. Ya, contoh saya di sana 3 malam, saya bagi aja. Bagi, Seperti yang- bagi 3 malam. Iya, bagi 3 malam gitu loh. Saya bermain. Malam pertama, contoh kalah, saya stop. Sambung Oke. malam kedua, baru malam ketiga gitu. Dalam 3 malam tuh nggak mungkin saya nggak ketemu pattern yang bagus. Di situ biasanya saya menang banyak. Oke. Oke. Habis itu, ya tahu sendiri Singapura kita bisa shopping ya kan. Oke, jadi anggap aja sebagai penjara tempat kita cari uang. Iya benar. Tuh. Oke, baca pattern ya. Jadi ini lebih ke tips bakarat loh nih. Ini bahaya nih, bisa disikat sama yang punya kasino nih. Bisa sikat sama. Nah, bisa jadi teman-teman yang selama ini main-main bodoh jadi kebuka nih wawasan nih. Wawasannya kebuka banget nih dari bakarat ya kita bilang ya. Wah, ini dua mata sisi mindset yang sangat berbeda. Yang satu suka dengan bakarat, yang satu juga suka dengan slot. Yang satu main dengan uang nominal yang besar dan membalikan keadaan itu dari mana? Kalau seperti Mr. Lu, saya rangkumin lagi buat teman-teman, gampang. Begitu kamu kalah, turunin cara bermain kamu. Begitu kamu menang, lipatkan keadaan. Begitu kamu patternnya udah patah sekali, stop. Ya. Ya. Selesai. Ya, selesai. Mau udah balik modal atau enggak, selesai dulu. Selesai dulu ya, selesai dulu. Break dulu. Ya, break Nunggu dulu. momen berikutnya. Coba momen berikutnya, ya. Nunggu momen berikutnya. Momen Oke, berikutnya. itu sangat smart ya dari Mr. Lu ya. Habis itu kita masuk lagi kalau ke Mr. Aloy, yaitu permainan ya terlalu beginner sih gue bilang. Entertain, karena dia jatuhnya kayak Ya, entertain. tapi balik lagi kalau untuk pemula ini sangat smart menurut saya. Betul. Karena Dia nggak sembrono. Nggak sembrono. Iya. Yang paling susah ditiru sih, kalau dibilang dua-duanya susah ditiru, karena lu orang punya apa Karena ya? untuk di level pro itu nggak gampang, lu harus melewati semua dulu gitu loh. Oke, jadi gua harus jadi Mr. Aloy dulu, Iya. baru ke tahap Mister lu. baru ke tahap Mr. Lu. Iya. Gua tanya Mr. Lu pernah nggak sih lu pertama main kalah sampai hancur-hancuran? Ya pasti. Hah? Sebelum menemukan iya, pattern ini? Iya, waktu awal-awal tuh saya, wah itu Mungkin dia bahkan lebih sadis Iya. kayaknya mungkin. Lebih ya. sadis ya? Mungkin lebih sadis dia. Hidup gua hampir musnah lah kalau saya Hampir bilang musnah. lah, hampir musnah lah. Apa mindset yang ada di otak lu sampai lu bisa naik sampai tahap ini? Sampai bisa Saya belajar bangkit lagi. dari kesalahan saya. Saya coba pelajarin apa sih, kenapa sih saya berjudi itu bisa kalah, gitu. Saya coba pelajarin. Itu saya pelajarinnya itu bukan dalam waktu yang singkat ya. Hmm. Saya riset lah. Ini Ini sampai ini riset. saya riset benar, Sampai saya riset benar-benar. ya? Karena Oke. ini hidup saya hampir selesai gara-gara judi gitu loh. Jadi Oke. saya riset. Makanya melalui video ini saya juga mau sekalian membagikan ya bagi yang pemain-pemain judi yang di luaran sana yang belum menemukan Jati diri atau diri metode. atau metodenya. Ini shortcutnya lah Nah, gitu loh. ini shortcutnya lah mungkin lah ya yang bisa diapain.
saya riset. Oh, sampai suatu saat saya menemukan satu jawaban yang klik gitu ya. ya, satu jawaban singkat tapi ini benar-benar menjadi momentum perubahannya, yaitu apa? Setiap pemain judi itu kalah bukan dari apa-apa. Kalah itu dari emosi. Kalah dengan diri sendiri. Iya, kalah dengan diri sendiri. Ya, Gitu. jadi sebenarnya Iya. kalian berdua itu cara pemikirannya itu sama, semua dari emosi. Ya. Cuman cara bermainnya aja yang berbeda. Cara bermainnya berbeda. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang lain bisa ambil mindsetnya kalian. Tuh. Terus cara bermain mereka berbeda ya. Karena pada dasarnya seperti bakarat itu cara permainannya hanya A atau B, dua pilihan saja. Kan betul. Nggak, si dealer tidak ada maksa kamu untuk milih A atau B. Tuh. Kamu yang milih. Kamu yang milih. Iya, kamu yang milih. Kenapa kamu bisa kalah sampai begitu dalam, begitu banyak? Tentunya balik lagi setelah saya riset itu hanya balik lagi ke emosi. Kita kalah Kontrol sama diri sendiri. Selain dari gitu ya. emosi itu Iya. lu harus ngelihat tabel history. Iya. Betul. Itu bagian dari permainan. Itu Strategi. bagian dari permainan. Bagian dari Strategi strategi dari ya, strategi permainan. permainan. Ya, momentum. Dan juga jangan sampai terbawa suasana. Itu yang paling Terbawa suasana pas online atau offline? Sama aja. online sama pun. Itu yang bikin jadi makin tidak jernih, yang ada maunya gulung terus, kalah lagi dan lagi. Nah, itu dia Oke. titik kehancurannya. Nah, terus saya tanya lagi. Pas Mr. Lu habis-habisan itu, udah habis banget. Titik balik lu ngerasa, oh gua harus kontrol emosi gua nih. Dapat uangnya dari mana? Modal pertama lu buat bangkit lagi. Tentu saya kerja dong. Oh, kerja tetap kerja? Oh, tetap dong. Kira seorang Saya kira Mr. Lu udah gak kerja lagi. Tetap, saya ada usaha. Kalau enggak dari mana duit saya mulai dari awal, saya ada kerja, ada usaha. Oh, ada kerja, ada usaha juga. Iya. Saya kira lu udah gak Tentu, kerja. tentu. Dari main ini buat hidup gitu. Untuk saat ini setelah saya berada di tingkat yang prof, saya mungkin bisa menghasilkan lebih dari usaha saya. Tapi dulunya ketika membalikan momentum keadaan itu, saya kerja dan ada usaha dulu dong. Saya kira pinjol gitu. Oh, enggak. Zaman itu belum ada pinjol kali ya. Iya, belum ada. Belum ada. Oh, zaman berarti itu. dari lu dagang-dagang dulu, simpan buat keluarga dulu, ada Iya, sisa uang. ada sisa baru saya. Gitu. Iya, Jadi iya. ibaratnya kita juga nggak egois Iya, lah ya. iya benar. Dari kecil dulu. Dulu kita udah bodoh, jangan jatuh ke lubang yang sama Benar. lagi. Tuh. Begitu juga dengan teman-teman. Lu sekarang udah misalnya, ini nih gue tanya saran dari Mr. Lu, dia lebih wise ya kita tanya. Kalau dari lu terlalu safety, dari lu terlalu safety. Gue sekarang posisi rumah gue udah habis, gue udah habis dari judol. Yang saran dari Mr. Lu yang gue lakukan sekarang harus gimana? Kerja dulu, cari duit dulu. Dan Lupakan jangan semuanya. menyentuh. Iya, kalau lupakan bisa. dulu semua. Oke. Iya. Kerja dulu. Ketika kamu sudah ada uang dingin, baru kamu mulai lagi. Tapi mainnya uang dingin doang. Main uang dingin. Oke. Tuh. Ingat, jangan paksakan diri. Oke. Karena itu akan bisa semakin dalam itu. Akan semakin dalam karena Kalau maksain lu ya. begitu dari uang dingin, lu pakai uang yang lu buat putaran itu udah salah. Emosi lu udah kebentuk. Benar. Dan bahkan ke bawah Benar. ke dalam sana. Oh, berarti Benar. efek domino ya Iya, jatuhnya. benar. Ini udah sampai tahap ngeri banget ini di sini nih ya. Jadi benar-benar udah hampir dibuka semua nih. Tapi masih banyak banget yang belum dibuka. Nah, kayaknya nih videonya udah panjang banget dan udah banyak banget yang diulas buat teman-teman. That's right. Kita bukan pelit ilmu, saya juga bukan pelit belajar. Tapi waktu adalah waktu, kita harus mengerjakan yang lain lagi. Jadi saya rangkum secara singkat episode 2. Episode 2 ini kalian dengar baik-baik ya. Betul. Apa yang harus kalian kerjakan? Menurut Mr. Lu, bakarat harus cari momentum. Selain bakarat, kalian nggak suka bakarat, itu ada namanya sikbo. Besar kecil lah. Dadu. Tasiau. Besar kecil. Ganjil genap. Ganjil genap. Sama. Memanfaatkan pattern. Iya. Cuma beda game saja. Iya. Ya. Karena itu lu punya server punya pisau, kita punya pisau. Dan satu dunia itu ternyata sama. Ini yang saya belajar. Gila banget. Saya kirain tuh misalnya Mr. Aloy buka web, Mr. Lu buka web, berbeda rupanya sama saja yang ada di webnya Mr. Aloy. Demikian juga dengan Blackjack. Dan kesimpulannya lagi, dia hobi bola ternyata. Bisa suka memprediksi dan nggak jamin menang sih. Tuh. Ya tetap ada alasannya segala macam. Kalau teman-teman pembuktiannya ada di mana? Join aja di Telegram.
Betul. Ya. Telegram. Mr. Lu akan sedikit membagikan. Telegramnya ada di sini ntar ya. Ya, Mr. Lu akan membagikan bukan tips and trick, membagikan pendapat dia. Mungkin dia udah bilang, oh, gue pilih tim ini karena apa? Gue pilih tim ini karena apa? Itu semua balik lagi kepada kalian. Itu cuma bisa jadi masukan atau informasi. Betul. Dan Dari- sekali lagi bermain dengan pintar. Bermain dengan pintar. Iya. Rangkuman lagi dari Mr. Aloy. Suka bermain slot. Karena perkalian yang sangat besar Betul. dan bisa dimulai dengan 200 rupiah. Betul. Tapi tidak bisa bikin kaya sih, gue lihat sih. Mainnya dari 200.000, 100.000, buang-buang waktu kayak begitu ya kan. Tapi tentukan pilihan Anda. Ya, menurut Mr. Aloy, lu harus jadi dia dulu, baru bisa jadi Mr. Lu. Betul. Dan sekarang, Mr. Lu harus, ya itu, membagikan tips and triknya. Bukan tips and trik, membagikan pendapatnya. Pendapat. Kalau tips and trik terlalu, terlalu mendominasi. Mungkin lebih tepatnya berbagi pengalaman kali Berbagi ya. pengalaman. Benar. Jadi Mr. Lu setuju lah ya. Iya, benar. Jadi pengalaman. kita ada kue, kita bagi-bagi. Iya, Mudah-mudahan dapat rezekinya, dapat Betul. karma yang lebih baik kita Betul, bilang ya. betul. Tapi balik lagi kepada metode video ini, jangan share video ini kepada orang yang tidak bermain. Betul. Kalau kamu udah judi akut, ayo ikutin. Nah, saran lagi yang harus saya garis bawahi dari video ini. Misalnya kamu hari ini udah habis-habisan, kamu udah kalah banyak sekali, utang kamu sudah di mana-mana. Bukan saran dari Mr. Lu, ini dari saya sendiri Mr. Hoki, gua akan stop itu semua, ada uang dingin baru menyalurkan hobi. Betul. Makanya orang bilang, hobi itu nomor 2, cari uang dulu buat keluarga, sisanya kamu baru buat bermain, teruskan hobi kamu. Setuju Benar ya? sekali. Betul, setuju. betul, itu betul. Ya, betul, Mr. Lu Iya, ya. saya setuju. Seperti dibilang sama Mr. Aloy, di balik kehancuran, di balik semuanya kemiskinan itu, ada namanya keberuntungan. Betul. Keberuntungan itu nggak bisa diraih tanpa adanya kerja keras, tanpa adanya introspeksi diri. Keberuntungan tidak datang sendiri. Tidak datang sendiri. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau join main sama mereka, bukan main sama mereka, main sama Mr. Aloy, ada di Instagramnya Mr. Aloy. Ada di Instagramku. Kalau yang mau main Telegram, bola, ya kalau gue jadi Mr. Lu juga gue nggak bisa bagiin semua sih sebenarnya. Tapi ya tergantung kalian lah, pinter-pinter kalian ngomong sama beliau di Telegram, Betul. bisa main bareng atau apa, ya pinter-pinter kalian. Pinter-pinter kalian ngelobi lah ya. Iya, Siapa tahu pinter-pinter dapat kalian lobby, lihat racikan-racikannya. Oh, itu semua Ya. live kan? Misalnya mereka di Indonesia, di Brunei, di Iya, Inggris, iya, bukan? iya, live, Sama live, dong, Live, sama ya? sama. Sama, jadi bisa dari Telegram itu main bareng. Mungkin Betul, betul. karena Mr. Lu juga ada main, sibuk banget hidup dia, sibuk berjudi online dan offline. Jadi kalian harus tentukan waktu bersama dia. Ini ada Instagramnya Mr. Lu, ada Instagramnya dari Mister. Aku. Mr. Aloy. Instagram gua, ya saya belum menentukan pilihan sih. Mau jadi gimana jadi orang. Oke? Nah, next episode, Mr. Aloy kita mau bahas apa nih? Di next episode kita mau bahas apa nih? Enaknya kita ngebahas pasti yang tentunya lebih dalam lagi dong. Kita akan ngebahas gimana sih kayak durasi bermainnya, terus juga ritme permainannya, cara ngontrol bermainnya. Di game itu lagi oke apa enggak, itu akan kita bahas nanti di next episode ya kan. Jadi ingat teman-teman, hidup cuma sekali. Jangan pernah share video ini ke teman-teman kalian yang belum pernah main. Ingat itu.